Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk latihan soal persiapan tes SKD Kedinasan tahun 2024 untuk subtes TIU Figural Serial. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik jawab soal TIU Kedinasan 2024 untuk tes intelijensi umum subtes figural serial. Sebelum lanjut ke materi singkat dan latihan soal, di sini aku ingatkan kembali untuk aspek-aspek TIU terdiri dari satu ada verbal, ada analogi dan juga silogisme. Lalu yang kedua ada analitis, terdiri dari numerik berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Dan untuk dua subtes ini sudah aku buat lengkap video tentang pembahasan materi singkat dan latihan soalnya, beserta trik menjawabnya. Jadi teman-teman bisa klik linknya aku taruh di deskripsi, ada playlistnya. Jadi sudah semua di sana ya. Yang ketiga ada figural, terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan serial. Di video sebelumnya aku udah share untuk figural, analogi, dan juga ketidaksamaan. Jadi di video kali ini aku akan share untuk figural serial. Sebelum ke latihan soal, aku akan ulas sedikit untuk materi figural. Kemampuan figural adalah kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, lalu ada simbol, dan juga diagram, di mana salah satu tujuannya adalah untuk menebak ketelitian, kecermatan, kecepatan berpikir, peserta dalam waktu yang singkat. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan menemukan soal figural di tes, tapi yang harus diingat adalah gimana caranya menemukan kata kunci untuk menjawab sesingkat mungkin. Jadi hindari menggunakan waktu terlalu lama, terus membuat asumsi-asumsi di luar dari gambar. Karena sudah pasti gambar yang disediakan itu akan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu. Jadi harus benar-benar teliti, cermat, dan juga harus dibutuhkan kecepatan berpikir. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ngisi figural, kalau memang belum terkumpul konsentrasinya, bisa di-skip dulu, terus nanti dibiarkan terakhir dijawabnya. Selanjutnya untuk tipe-tipe figural yang sering keluar, sama halnya dengan figural di analogi, di ketidaksamaan, dan juga untuk serial pun sama, yaitu tidak akan keluar dari 8 tipe ini. Untuk penjelasan lebih rinci, teman-teman bisa lihat juga ya di pembahasan figural untuk analogi dan juga ketidaksamaan. Di sini aku ulas sedikit, kalau untuk rotasi nanti berkaitan dengan sudut, ada 30, 45, 90, 180 derajat. Lalu nanti ingat, untuk rotasi itu perputarannya apakah searah dengan jarum jam atau sebaliknya, yaitu berlawanan. Lalu untuk pencerminan, dicerminkan bisa ke atas atau ke bawah. Lalu bisa juga kanan atau kiri. Lalu untuk penjumlahan dan pengurangan elemen, nanti ada penjumlahan dari elemen yang sebelumnya sudah ada, nanti dilihat penjumlahannya sesuai dengan penjumlahan dari gambar sebelumnya. Jadi maksudnya penjumlahan misalkan ada titiknya, yang awalnya ada 1, terus tiba-tiba di gambar selanjutnya ada 2, lalu ada lagi 3. Nah, ini adanya penjumlahan atau pengurangan elemen. Kalau ini ada penjumlahan atau penambahan istilahnya. Penambahan elemen. Sebanyak 1 elemen setiap beda gambarnya. Seperti itu contohnya. Lalu keempat ada urutan atau perubahan warna. Nanti aku tunjukkan juga ya contoh soal seperti apa untuk urutan lalu perubahan warna. Biasanya kalau urutan itu bisa ke posisi atau juga keurutan misalkan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Lalu yang kelima ada perubahan ukuran. Kalau ukuran itu relatif ya, jadi benar-benar langsung kelihatan. Bisa ada lingkaran kecil, ada yang sedang, lalu ada yang besar, dan seterusnya gitu. Lalu untuk arah elemen
hanya ada kanan, kiri, lalu ada atas, bawah, seperti itu. Lalu untuk jumlah elemen nanti dihitung, misalkan bisa berupa bilangan genap, bisa juga ganjil, bisa juga prima, dan seterusnya nanti. Dan yang kedelapan adalah letak elemen. Kalau untuk letak elemen lebih spesifik dari arah ya. Kalau arah hanya kanan, kiri, atas, bawah. Kalau letak elemen lebih rinci lagi. Misalkan kanan atas, terus kiri bawah misalkan. Gitu. Dan dua arah lain ya. Oke, dan itu dia untuk materi singkat seputar tipe-tipe figural yang sering keluar. Dan tadi sudah kita bahas ya untuk materi singkat figural untuk menjawab figural serial. Nah, sekarang kita akan bahas ada latihan soal dan juga trik menjawab soal. Di sini aku akan share ada 7 soal figural serial. Sebelum kita ke soal, jadi disclaimer dulu untuk menjawab soal figural serial, kemampuan yang harus kita gunakan adalah kemampuan untuk melanjutkan, karena di sini ya, clue-nya selanjutnya. Berarti harus melihat pola. Kalau analogi kita melihat hanya 2 pola gambar, kalau di sini bisa lebih dari 2, gitu, sesuai dengan pola yang disediakan. Oke, kalau misalkan udah teman-teman pahami, kita langsung ke soal. Soal nomor 1. Seri selanjutnya untuk gambar di bawah ini adalah, ini untuk polanya yang dilihat, dan ini pilihan jawabannya. Apakah A, B, C, D, ataukah E untuk melengkapi pola selanjutnya ini. Teman-teman bisa pause dulu videonya dan coba dijawab, nanti disamakan untuk jawabannya ya. Oke, soal nomor 1. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kenapa C? Kita lihat untuk pola. Pertama di sini ada gambar dulu ya. Di sini ada gambar persegi, terus ada ini nih, yang kepotong gitu. Yang jadi titik ukurnya adalah yang kepotongnya ini nih. Biar tidak pusing. Untuk gambar ini, teman-teman bisa lihat dari gambar pertama ke kedua, misalkan ini yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang akan kita cari yang keenam. Dari gambar 1 ke gambar 2, dari awalnya di kanan, terus jadi ke kiri. Berarti ada rotasi. Dirotasi gambarnya sebanyak 90 derajat. Lalu dari gambar 2 ke gambar 3, dari tadinya di sini menjadi ke sini. Ini juga dirotasi, hanya dirotasinya 180 derajat. Gitu. Jadi 2 kalinya yang gambar 1 ke 2. Terus kita lihat lagi dari 3 ke 4 nih, ada rotasi juga. Karena yang tadinya posisinya di atas gini, kanan atas, jadi ke bawah nih, kanan tapi di bawah. Nah, kita lihat putaran atau rotasinya. Dari sini cukup ke bawah nih. Terus rotasinya hanya ada 90 derajat. Oh, berarti polanya dirotasi 90, 180, 90 berarti dari sini ke sini 180. Untuk mengisi gambar ke-6 atau gambar selanjutnya berarti kembali lagi diputar 90 derajat. Kalau tadinya di atas diputar 90 berarti yang sini nih nantinya itu ke bawah di sini. Gitu. Gambarnya. Nah, kita lihat yang gambarnya seperti ini. Ada di opsi E, opsi C, dan juga opsi A. Gitu. Berarti yang lain pasti salah. Nah, selanjutnya, kita lihat nih kenapa jawabannya C. Yang kita perhatikan adalah gambar di luar dari persegi yang ujungnya kepotong ini nih. Jadi kan dia menghadap keluar, dari gambar 1 ke gambar kedua, dia menghadap ke dalam. Jadi ini luar, ini ke dalam, terus dari 2 ke 3, yang tadinya dia menghadap dalam, jadi keluar, keempat dia ke dalam, lalu dari 4 ke 5 dia keluar. Nah, sekarang berarti untuk ke-6 yang tadinya keluar, berarti harus menghadap ke dalam. Nah, untuk gambar 2 ini harus menghadap ke dalam. Kita lihat nih, antara A, C, sama E yang menghadap ke dalam hanya yang
C aja. Jadi jawabannya adalah C untuk nomor 1. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, seri selanjutnya untuk gambar di bawah ini adalah, teman-teman bisa lihat, ini ada gambar segitiga yang ada 2 gitu, terus disambung ya pada ujungnya. Nah, gambar segitiga ini, kalau kita kasih ini gambar 1, ini gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Dari gambar 1 ke gambar 2, kita lihat adanya perputaran gambar untuk yang segitiga ini. Diputar sebesar 90 derajat. Lalu dari 2 ke 3 juga 90 derajat. Terus 3 ke 4 juga 90 derajat. 4 ke 5 nanti harus 90 derajat. Nah, kalau misalkan diputar 90, tadinya dia ke atas, ke kanan, ke atas, ke kiri gitu ya. Nah, nanti gambarnya itu karena dia gambar segitiga gitu 2, jadi nggak kelihatan mana kanan kirinya gitu. Tapi ini sebenarnya patokannya nanti lihat juga yang bulatan hitam ini. Jadi karena dia diputar 90, berarti dari atas ke kanan, berarti ke bawah gitu ya. Terus nantinya ke kiri lalu ke atas. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini nih teman-teman. Nggak akan mungkin seperti yang keempat gitu. Berarti yang gambar seperti 4 ini pasti salah. Berarti ada yang B sama yang D nih salah. Sisa pilihannya ada A, ada C, dan juga ada E. Lalu kita lihat nih sekarang untuk warna. Awalnya hitam, putih, berarti di sini harus hitam. Jadi ininya tuh warna hitam ya, teman-teman. Berarti ini sudah ketiganya hitam nih pilihannya. Tinggal yang ini nih, bulat hitam ini. Dari gambar 1 ke 2, awalnya dia di luar ya, di luar segitiganya, gitu, di luar. Lalu di sini di dalam. Terus di sini kita lihat nih, ini juga di dalam nih. Dalam, di luar, berarti di sini pasti di dalam. Gitu, jadi luar, dalam, luar, dalam nantinya. Karena dia diputar gitu ya. Ini kan diputar nih. Ke sini, ini juga diputar. Terus diputar ini di luar. Pasti di sini akan di dalam si bulat hitamnya ini tuh masuk ke ini. Ke segitiganya. Berarti kita lihat A sama C itu di luar. Berarti yang di dalam hanya yang E. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang E. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, seri selanjutnya untuk gambar di bawah ini adalah, teman-teman bisa lihat ya, untuk gambarnya, ini tetap 3. Jadi tidak ada penambahan gambarnya, tapi kita lihat nih, posisinya. Kita bisa berpatokan di yang ini nih, segi 4 ini ya. Nah, segi 4 atau mungkin belah ketupat ya. Kita lihat nih, yang awalnya di tengah, ke gambar ini dia jadi ke kanan pojok nih. Terus turun ke bawah, terus ke bawah pojok kanan, terus ke tengah. Kalau teman-teman lihat, untuk posisinya ada rotasi di sini. Ada rotasi sebanyak 45 derajat. Nah, dari sini kan diputar ke sini, atau dirotasi ya, ke sini. Berarti dari sini ke sini itu 45. Nah, dari sini ke sini juga 45. Dari sini ke bawah, terus geser ke sini. Nah, nanti pun dari sini akan ada di pojok sini. Gitu, pojok sisi kiri. Nah, dari gambar A, B, C, D, dan E yang hanya belah ketupatnya atau perseginya itu ada di pojok kiri, hanya ada jawaban yang E. Selebihnya tidak ada di pojok bawah sebelah kiri. Maka jawabannya pastilah yang E. Atau teman-teman juga bisa menggunakan yang ini nih. Dan untuk perputarannya, teman-teman lihat ya, untuk perputaran dari si belah kutupnya itu, dia berlawanan arah jarum jam. Nah, kita lihat nih, untuk gambar yang lainnya juga sama. Dari sini, dari tengah, ke kiri atas, ke tengah atas, terus ke kanan atas, terus tengah-tengah nih, mulai nanti ke bawah gambarnya itu. Jadi jawaban yang benar hanya yang E.
Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4, seri selanjutnya untuk gambar di bawah ini adalah, teman-teman bisa lihat, untuk patokannya, pertama kita lihat untuk panah ini ya. Tanda panah ini, dia ke gambar selanjutnya ada di rotasi. Sebanyak berapa? 90 derajat. Untuk arahnya bagaimana? Arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam. Nah, kita lihat nih, ke sini berarti ke bawah, ke kiri, ke atas berarti nanti ke sini nih panahnya, ke kanan. Yang panahnya ke kanan itu hanya ada yang A sama yang D, sisanya berarti salah. Gitu. Nah, sekarang kita lihat jumlah titik dari sini ke sini, ditambah titiknya 1. Dari sini ke sini juga tambah 1. Dari sini ke sini berarti nanti harus tambah 1 juga. Ini 1, 2, 3, 4, berarti di sini jumlah titiknya akan ada 5 titik. Nah, yang 5 titik yang mana nih? A ataukah yang D? Ya, jawabannya adalah yang D. Buat teman-teman yang mau screenshot soal nomor 4 dan jawabannya dipersilahkan. Soal nomor 5, seri selanjutnya untuk gambar di bawah ini adalah, kita lihat kalau ini adalah gambar ke-1, ini gambar kedua, gambar ketiga berarti yang dicari adalah gambar yang keempatnya. Teman-teman bisa lihat untuk gambar ini fokus di titiknya nih, jumlah titiknya. Tadinya kan ada 1, 2. Nah, yang atas 1, yang bawah 2. Berarti dari kotak atas ke bawahnya itu bertambah 1 titik. Lalu di gambar kedua, ada lagi nambah terisi kotak yang di bawahnya, kotak ketiganya. Dengan sama, dia bertambah 1 dari titik atau jumlah titik di atas kotaknya. Ini juga sama. Ini ke sini nih, nambah. Berarti di gambar keempat, ini akan terisi ya. Terisi. Gitu. Nah, kita lihat nih. Yang A yang terisinya itu nggak berurutan sebenarnya. Yang B tidak terisi malah, berarti B salah. Yang C ini ada terisi, tetapi tidak berurut ya, tidak yang sebelah sini. Terus yang D ini juga ada kotak lagi yang terisi, tetapi tidak terurut. Yang E ini terurut. Tapi kita lihat nih, kan harus bertambah 1. Berarti yang bertambah itu, yang tadinya 4, berarti di sini harus ada 5 titik. Yang jumlahnya 5, ini ada 3 salah. Ini ada 1, apalagi salah. Yang D3, dan sisa yang E nih. Bertambah jadi 5. Gitu. Nah, untuk soal nomor 5, berarti jawabannya yang E. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 6, seri selanjutnya untuk gambar di bawah ini adalah, untuk menjawab soal nomor 6, teman-teman kalau dapat gambar atau bangun seperti ini ya, bangun datar, yang pertama dicurigai adalah jumlah sisinya. Jumlah sisi. Karena ini gambarnya, kedua gambar ini berbeda gitu. Nggak sama-sama segitiga atau nggak sama-sama dia segi 4 ya, atau jejer genjang gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk gambar pertama, jumlah sisinya ada 3. Terus gambar kedua, jumlah sisinya ada berapa? Ada 4. Berarti dari gambar 1 ke gambar 2 bertambah 1 sisi. Berarti nanti gambar yang akan kita cari harus bertambah lagi 1 sisi. Berarti di sini harus segi 5. Nah, yang segi 5 yang mana? Ada yang A. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang B salah. Yang C apalagi ini ada 3, yang D ada 4, yang E juga salah. Berarti jawabannya yang A, segi 5. Jadi untuk nomor 6, jawabannya adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal terakhir untuk di video ini, untuk figural serial. Soal nomor 7, seri selanjutnya untuk gambar di bawah ini adalah, pertama ini ada garis 1, lalu ini gambar ke-1 ya, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, dan yang akan kita cari gambar keempat. Dari gambar 1 ke gambar 2, dia ditambah 1 garis memotong, dan memotongnya itu sama panjang gitu ya. Tetapi teman-teman harus perhatikan nih, untuk ukurannya.
dari sini ke sini, terus ke sini nih, ke gambar 3, dia bertambah lagi satu garis. Bertambah satu garis, bertambah satu garis, tapi lihat pertambahan yang selanjutnya ini garisnya itu pendek. Ini panjang. Kategorinya panjang, pendek, berarti di sini yang harus bertambah apakah yang pendek atau yang panjang. Dan kita sudah tahu bahwa di sini pastilah akan ada, tadi kan ini 1, ini 2, ini 3, berarti di sini akan ada 4 garis. Nah, kita lihat nih, ada 1, 2, 3, ini pasti salah, yang A. Lalu yang B nih, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. B4 nih. C, 1, 2, 3, 4 juga. Yang D, 1, 2, 3, 4. Yang E, 1, 2, 3, 4 juga. Nah, teman-teman lihat juga nih, panjang pendeknya penambahan garis. Nah, kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman? Apakah B, C, D, ataukah E? Teman-teman bisa tulis di komentar ya, nanti aku cek. Dan nanti akan aku spill jawabannya untuk teman-teman samakan untuk hasil jawabannya. Dan itu dia di video kali ini, aku udah save latihan soal, trik jawab soal, dan sedikit materi singkat untuk TIU Kedinasan, latihan untuk tes tahun 2024, untuk subtes figural serial. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan tunggu video pembahasan lainnya untuk drilling soal untuk latihan persiapan pemantapan kedinasan tahun 2024. Thank you udah nonton. Dadah!